anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai akan proses belajar mengajar kita di hari ini, mari kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Oke, baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dinamika sosial. Siapa yang tahu dinamika sosial? Tidak tahu, Bu. Dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat memang menarik untuk dibahas. Istilah dinamika sosial salah satu cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial. Anak-anak, siapa di sini yang tahu pengertian dinamika sosial menurut para ahli? Tidak tahu, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan. Dinamika 30 tahun yang lalu dan sekarang tentu saja berbeda, apalagi sekarang teknologi semakin canggih. Jadi pengertian dinamika sosial menurut para ahli, yang pertama, Gilin dan Gilin. Gilin dan Gilin mengerti bahwa dinamika sosial sebagai cara seseorang menerima hidup yang membentuk bervariasi. Terjadinya variasi bisa karena dipengaruhi adanya perubahan kondisi geografis, kondisi penduduk, dan kebudayaan material ideologi, ataupun karena terjadi fusi. Termasuk juga apabila ditemukan temuan baru di lapisan masyarakat, juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Anak-anak, yang kedua adalah Karl Marx. Pengertian dinamika menurut Karl Marx dapat dipandang sebagai revolusi yang terjadi pada masyarakat demi memperoleh hak-hak mereka yang dirampas oleh kaum borjuis. Dampak terjadinya perubahan sosial menciptakan tatanan kehidupan yang sosialis tanpa sekat pemisah ya dengan lain. Perubahan sosial menurut Karl Marx menekankan pada perubahan dari feodal ke kapitalis yang pada akhirnya nanti akan mengaruh pada sosialisme. Anak-anak, yang ketiga adalah Mundar Sulaiman. Pengertian perubahan sosial menurut Mundar Sulaiman merupakan timbulnya dorongan perubahan sosial yang justru diawali dari organisasi sosial sebagai bentuk kontinuitas dan disorganisasi sosial yang mengakumulasi atas kekacauan dan kontrol sosial yang tidak efektif. Di sini siapa yang bisa menjelaskan dari satu para ahli? Tidak ada, Bu. Ibu akan jelaskan satu lagi tentang Soleh Seomarjan. Sementara menurut Soleh Seomarjan, perubahan sosial merupakan bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan inilah yang dapat dipengaruhi sistem sosial, mempengaruhi nilai sikap, perilaku individu ataupun kelompok masyarakat. Jadi Soleh Seomarjan menurut dia itu perubahan ini terjadi merupakan bentuk perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan. Perubahan inilah yang dapat dipengaruhi sistem sosial, mempengaruhi nilai sikap, perilaku individu ataupun kelompok masyarakat. Anak-anak, dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan dinamika sosial adalah segala bentuk perubahan yang terjadi dalam komponen masyarakat yang terjadi atas kurun waktu tertentu. Dinamika yang ada di sosial mendorong adanya interaksi atau antara komponen masyarakat yang kemudian akan menciptakan perubahan baik secara progresif atau retrogresif. Anak-anak, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Faktor pendukung dinamika sosial. Setiap kali ada permasalahan pasti ada namanya sebab dan akibat, termasuk juga dengan dinamika sosial. Terjadinya dinamika sosial di masyarakat
disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu perubahan struktur sosial. Dalam prakteknya, satu orang dengan orang lain akan melakukan interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, salah satu faktor yang menimbulkan dinamika sosial karena terjadi perubahan struktur sosial itu sendiri. Misalnya ada ancaman dari luar sehingga mendorong masyarakat mengalami dampak perilaku dan sikap. Contohnya itu kasus Kliti di Yogyakarta yang beberapa hari belakangan kembali muncul. Dampaknya warga Yogyakarta baik itu muda dan tua, mereka sangat membatasi keluar rumah dan meminimalisir tindak Kliti. Yang kedua itu tentang pergantian anggota. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya dinamika sosial yaitu terjadinya pergantian anggota. Sekalipun pergantian anggota tidak berdampak signifikan, namun tetap terjadi kegoncangan, terutama jika anggota yang pergi atau yang digantikan memiliki power atau pengaruh dan kedudukan paling penting dalam struktur sosial. Jadi pergantian anggota ini adalah faktor mempengaruhi terjadinya dinamika sosial, yaitu terjadinya pergantian anggota. Meskipun pergantian anggota tidak berdampak signifikan. Anak-anak, perubahan yang ketiga itu adalah perubahan situasi sosial dan ekonomi. Kita tahu bahwa Indonesia satu negara multi etnis yang memiliki keberagaman luar biasa di banyak hal. Mulai dari keragaman bahasa, keragaman budaya, dan masih banyak perbedaan yang kita miliki. Uniknya Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Nah, jika sampai terjadi perubahan sosial secara mendasar dan terjadi perubahan yang fundamental, misalnya Indonesia dijajah sehingga mengalami tekanan dan ketidakadilan, maka masyarakat Indonesia yang meski beda-beda dan bersatu melawan menghadapi perubahan sosial tersebut demi mendapatkan hak-hak mereka. Anak-anak, aspek dinamika sosial. Tidak dapat dipungkiri jika dinamika yang ada di sosial mempengaruhi oleh banyak faktor. Sementara jika ditinjau dari segi aspek dinamika sosial, anak-anak, sistem sosial, aspek di mana sosial adalah aspek paling penting. Kalian tahu kenapa? Tidak tahu. Oke. Di mana di dalam sistem sosial itu sendiri digolongkan berdasarkan pada pengelompokan berdasarkan umur, pendapatan, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu pola umum. Aspek yang kedua dalam dinamika sosial adalah pola umum. Pola umum adalah segala bentuk perubahan yang paling umum terjadi dan dialami oleh masyarakat. Misalnya, terjadinya perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah kota setiap tahun ataupun dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga adalah kejelasan tingkat perhitungan. Aspek tingkat perhitungan juga menjadi aspek yang wajib ada. Segala hal yang terjadi dalam dinamika sosial dapat dihitung secara jelas perhitungan yang diperoleh berdasarkan data. Jika dikumpulkan, data dapat digunakan untuk membuat prediksi ataupun rekayasa sehingga membantu dalam menangani permasalahan yang terjadi. Anak-anak, tingkat keseimbangan. Dinamika sosial butuh yang namanya keseimbangan. Sebagai contoh, di Pulau Jawa jumlah penduduk terlalu tinggi, maka dilakukan perpindahan penduduk yang dari padat ke Pulau Sumatera ataupun Kalimantan atau kemanapun itu. Itulah beberapa aspek di mana dinamika sosial. Sebenarnya aspek dinamika sosial itu sendiri adalah berbagai macam pandangan. Misalnya menurut Ruth Benedict di aspek
Dinamika sosial meliputi persatuan dorongan struktur pemimpinan dan perkembangan kelompok. Jadi aspek dinamika itu sendiri memiliki pengertian atau definisi yang berbeda-beda tergantung perspektif siapa. Anak-anak, jenis-jenis dinamika sosial, penyimpanan sosial. Penyimpanan sosial ataupun yang disebut dengan role expression adalah perilaku yang keluar dari norma dan nilai. Karena penyimpang, maka setiap tindakan yang melanggar akan menimbulkan reaksi tertentu. Bentuk reaksinya pun bermacam-macam, bisa berupa ejekan, gunjingan, dan hukum. Anak-anak, perubahan sosial atau jenis dinamika sosial yang lain adalah perubahan sosial ataupun social change yang dikatakan terjadi perubahan sosial apabila terjadi pergeseran nilai pola. Anak-anak, norma sosial yang terjadi permasalahan di pelampiasan sosial. Ada banyak kasus terkait dengan perubahan sosial yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Pada intinya perubahan sosial yang terjadi akan mempengaruhi sifat dari pola kehidupan sebelumnya dengan pola kehidupan yang baru. Contoh pada 30 tahun yang lalu beda dengan kehidupan saat ini yang serba modern dan canggih. Pengendalian sosial. Anak-anak, bentuk dinamika yang berikutnya adalah pengendalian sosial. Sesuai dengan namanya, pengendalian sosial ini salah satu cara melakukan kontrol. Setidaknya dengan cara kontrol memudahkan dalam mengendalikan konflik dan permasalahan yang berkaitan dengan dinamika sosial. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Ada Bu, saya ingin bertanya. Silakan. Bagaimana cara mereka mengendalikannya? Oke, akan Ibu jawab. Cara mereka mengendalikannya adalah ada banyak cara. Di antaranya memberi edukasi kepada masyarakat, pentingnya mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Pada intinya, ada pengatur yang berbentuk nilai yang dilengkapi dengan unsur kelembagaan. Mengerti? Mengerti Bu. Oke. Ibu lanjut yang terakhir. Mobilitas sosial. Bentuk dinamika sosial yang terakhir adalah mobilitas sosial atau social mobility. Sebenarnya mobilitas sosial adalah fenomena yang terjadi pada individu berpindah ke kelas sosial, misalnya awalnya dari lapisan sosial bawah, pindah ke lapisan sosial yang atas. Jadi berlaku sebaliknya anak-anak. Itulah beberapa jenis dan penjelasan dari Ibu tentang dinamika sosial. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah Bu, sudah. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri pertemuan atau dan proses belajar mengajar di hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Selamat siang semua. Siang Bu.